Mungkin dia kepoan juga. Kepo Iya, ya, extrovert jalan-jalan. ya. Iya, dia suka eksploratif, jalan-jalan kemana-mana. Lantas dia juga suka loh, dia kalau ada kamera dia suka pose-pose gitu ya. Oh. Halo Sobat Satwa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang di podcast Suara Rimba, karena setiap satwa punya cerita. Wow, dan bersama kali ini dengan saya Siska sebagai host. Sekarang saat ini saya lagi ada di Istana Panda Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia sebagai lembaga konservasi mempersiapkan secara totalitas ekosistem untuk panda yang ada di sini. Panda yang ada di sini bernama Chai Tao dan Huchun. Mulai dari pemilihan area di dataran tinggi serta penanaman pohon bambu yang ada di sini. Semuanya untuk memastikan kenyamanan dari Chai Tao dan Huchun. Pada podcast Suara Rimba kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial tentunya buat sahabat satwa di rumah. Sudah ada dokter hewan Taman Safari Indonesia sekaligus Vice President Life of Sciences, Dr. Bongot. Hai dokter. Hai. Apa kabar dok? Kabar baik Mbak Siska. Kabar baik, sehat? Sehat. Mantap ya. Dokter, aku pengen tahu dong tugas seorang dokter hewan di Taman Safari Indonesia itu tuh seperti apa sih? Tugas dokter hewan tentu utamanya merawat satwa ya. Memberikan pelayanan kesehatan baik dari segi preventif sebelum dia sakit. Kalau dia sakit kita melakukan kuratif atau pengobatan dan juga rehabilitatif. Oke, nah sebenarnya kalau kita manusia nih dok ya, aku penasaran. Setiap manusia kan kita punya karakter, keunikan yang berbeda-beda nih. Nah kalau Chai Tao dan Huchun sendiri, mereka tuh personality karakternya seperti apa sih dok? Chai Tao dan Huchun mereka memiliki karakteristik personality yang berbeda-beda. Dan setiap panda juga memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda. Dan juga kalau sahabat satwa lihat sebenarnya tidak hanya karakter tapi juga dari bentuk fisiknya juga berbeda. Nah untuk Chai Tao ini perilakunya, Chai Tao ini lebih suka dengan orang, dia suka dengan keramaian, mungkin dia kepoan juga. Kepo ya, extrovert ya. Iya, dia suka eksploratif, jalan-jalan kemana-mana. Sedangkan kalau Huchun punya sifat lebih shy, malu dia. Malu gitu ya, dan juga dia punya tempat-tempat favorit dia sendiri kalau dia mau tidur, kalau di mana yang nggak suka dilihat orang. Nah dokter, panda ini kan bulunya tebal ya. Dengar-dengar Taman Safari Indonesia ini di Istana Panda satu-satunya konservasi di Asia Tenggara yang diperbolehkan oleh Tiongkok tidak memakai pendingin ruangan. Nah kok bisa sih dok? Betul sekali, betul sekali. Jadi pada saat kami mendesain bangunan ini, sudah dilakukan riset terlebih dahulu terkait dengan rata-rata temperatur, rata-rata kelembapan, jumlah cahaya tiap tahunnya. Dan pada saat pembangunan fasilitas ini kami memasukkan aircon juga, air conditioner. Namun pada saat tim expert dari Tiongkok datang dan mengevaluasi habitat ini, mereka menyatakan habitat ini cocok banget dengan habitat aslinya Chai Tao dan Huchun di Tiongkok. Wow. Jadi nggak perlu pakai air conditioner. Nah dok, tadi kan kita udah bahas mengenai habitat aslinya panda, kemudian personality panda. Sekarang sahabat satwa nih yang kepo sama panda. Kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke sosial media Taman Safari Indonesia dan akan langsung aku tanya nih ke dokter Bongot ya. Yang pertama nih dok, panda tidur berapa lama sih dalam satu hari? Nah menarik nih, panda itu dapat tidur rata-rata satu hari berdasarkan riset sepanjang 13 jam. 13 jam itu dikarenakan nutrisi yang mereka dapat dari bambu itu tidak sebanyak vegetasi lain ataupun sumber dari protein karena mereka pada dasarnya karnivora. Dengan mempergunakan jumlah nutrisi yang sedikit dan tidur yang banyak, mereka dapat mengefisiensikan energi mereka. Oh gitu. Pasti sahabat satwa pengen deh jadi panda tidur 13 jam. Oh. Oke, nah berikutnya nih dok.
Pengunjung yang datang ke Istana Panda boleh nggak sih pegang pandanya? Jangan. Nggak boleh ya Nggak dok boleh, ya? nggak Berarti boleh. lihat boleh, pegang jangan. Betul, lihat boleh, pegang jangan. Karena panda ini sebenarnya mereka kan keluarga beruang. Dan beruang itu tahu dong, ya. Cai Tao dan Huchun adalah wildlife juga. Jadi mereka punya perilaku liar pada dasarnya. Di samping itu, Cai Tao dan Huchun juga memiliki kedekatan dengan beberapa caregiver saja yang khusus untuk merawat mereka. Jadi meskipun di Taman Safari ini tidak semua staff, tidak semua caregiver dapat berinteraksi langsung dengan Cai Tao dan Huchun. Jadi dari Cai Tao dan Huchunnya sendiri selektif ya untuk memilih caregivernya? Iya, dia selektif banget. Nah, dok, Cai Tao dan Huchun ini kan langsung datang dari Tiongkok. Nah, mereka ini tuh punya nama Indo nggak sih? Dan arti nama dari Cai Tao dan Huchun ini apa? Nah, mereka berbeda ya dengan lembaga konservasi yang memiliki panda. Kami di sini tetap mempertahankan nama asli dari Cai Tao dan Huchun karena memang dirasa memiliki filosofi yang baik ya. Nah, arti nama Cai Tao ini artinya adalah tembikar yang indah atau porselen yang cantik. Gitu. Sedangkan Huchun artinya danau musim semi. Wow, jadi kan, filosofinya saja sudah sangat bagus ya dok ya? Iya, betul. Jadi kita mempertahankan nama asli saat mereka lahir. Oke, pertanyaan keempat nih dok. Cai Tao dan Huchun itu kira-kira umurnya tuh paling lama berapa sih dok panda ya? Dan kira-kira sama nggak sih kayak kita sebagai manusia ini panda? Mungkin ada yang 70, ada yang 60 gitu. Iya. Umumnya panda di lembaga konservasi itu punya usia yang lebih panjang dibandingkan panda yang ada di wild atau di liar. Karena di bawah pengelolaan dan perawatan manusia tentu lebih terjaga ya. Nah, di lembaga konservasi yang pernah merawat panda tertua itu di Hong Kong, usianya dilaporkan sampai 33 tahun. Wow, sampai 33 tahun ya sahabat satwa. Berikut ini dok, panda selain makan bambu seperti yang kita tahu nih dok, makan daging juga nggak sih? Ya, panda itu di alam kita bilangnya mereka scavengers atau mereka memakan sisa-sisa daging dari top predator. Di Taman Safari Indonesia, di luar bambu yang disediakan, yaitu kita memberikan mereka 17 spesies bambu dan diberikan setiap hari kira-kira 4 spesies bambu per hari, tetapi juga mendapatkan asupan protein pengganti daging dibentuk seperti panda bakpao atau wowotao atau panda cake. Kira-kira gitu deh. Berarti selain makan bambu yang ada di depan kita ini tadi ada 17 ya dok ya? 17 spesies. Mereka juga makan wowotao. Wowotao atau panda cake ini. Nah mungkin boleh ditunjukkan nih ke sahabat satwa semua dok, wowotao itu seperti apa sih? Nah ini dia nih, seperti ini bentuknya wowotao ini. Nah setiap hari setiap panda mendapat kira-kira 800 gram sampai 1 kilo. Di samping itu juga ada lagi nih, mereka juga mendapatkan buah-buahan seperti apel, pir, dan juga wortel. Oke, ya coba kita angkat ya dok ya, supaya boleh dok angkat aja dok. Nah, aku angkat bambunya. Nah, sahabat satwa penasaran gak sih, panda itu kan makan bambu. Tadi ada 17 spesies. Apa bedanya bambu yang ini dengan bambu yang ini dok? Ya, jadi setiap bambu itu punya karakteristik nutrisi sendiri-sendiri. Oleh karena itu mereka kita berikan 4 spesies per hari supaya balance dari segi nutrisi. Seperti itu. Berikutnya nih dok, pertanyaan dari sahabat satwa, panda tuh bisa berenang gak sih? Panda belum ada record ataupun dokumentasi terkait panda berenang, tetapi betul mereka tuh selalu menggunakan aliran air, yaitu sungai. Mereka akan berendam di tepi-tepi sungai dan memandikan badan mereka sendiri, terutama pada saat musim estrus atau musim kawin. Tujuannya adalah panda betina yang mandi di pinggir-pinggir sungai itu membawa bau badan mereka di aliran sungai sehingga jantan-jantan mengetahui ada panda betina yang sedang subur gitu. Oh, jadi istilahnya mancing ya. Mancing, jadi betul. Panda betina mancing supaya baunya itu tercium oleh panda yang jantan. Nah, bisa aja nih panda betina. Berikutnya nih dok, Cai Tao dan Huchun ini akan selamanya di Istana Panda kah atau nantinya mereka akan dikembalikan ke negara asalnya? Ya, jadi Cai Tao dan Huchun ini adalah sepasang panda yang dipilihkan oleh Tiongkok dalam program breeding loan
kepada Indonesia atau dalam hal ini Taman Safari Indonesia. Jadi perannya si Caitau dan Huchun di sini adalah menjadi ambassador animals dan juga menjalankan program reproduksi supaya bisa menambahkan jumlah panda. Oleh karena itu, karena Caitau dan Huchun juga asalnya dari Tiongkok, ada periode tertentu mereka harus kembali juga ke habitat atau negara asalnya, begitu. Wah, jadi sahabat satwa buruan yang mau lihat Caitau dan Huchun, pengen sapa-sapa atau mungkin pengen lihat langsung panda tuh seperti apa sih ya sebelum mereka pulang ke negaranya nih. Betul. Langsung aja ke Taman Safari Indonesia, buruan gasken. Nah, tapi aku penasaran nih ya, yang dilakukan Taman Safari Indonesia khususnya di Istana Panda ini selain tadi mungkin suhunya, kemudian dibangun infrastruktur yang luar biasa Istana Panda seperti ini, ekosistem apa lagi nih yang dibangun oleh Taman Safari Indonesia untuk memberikan kenyamanan buat panda-panda yang ada di sini? Ya, ada beberapa faktor ya. Jadi selain ekosistem, kita juga mempersiapkan manpower atau para caregiver itu dengan capacity building. Jadi panda pada saat datang ke Taman Safari Indonesia, kunci utamanya adalah adaptasi. Nah, adaptasi mereka pertamanya lagi, kunci lagi adalah kepada pakan dan juga kepada kedekatan dengan perawat satwa. Jadi kita mempersiapkan habitatnya di sini dengan memberikan mereka berbagai macam akses untuk berpindah tempat. Jadi giant panda atau panda di Taman Safari Indonesia memiliki berbagai macam area habitat untuk mereka berpindah-pindah, banyak option. Jadi bebas ya, mereka bergerak ya, mau di mana aja gitu. Betul, dan juga kita memberikan opsi mereka untuk mau dilihat orang atau mau sembunyi. Jadi seperti yang mengakomodir perilaku panda yang tadi, Caitau yang ekspresif dan Huchun yang pemalu gitu. Gitu. Dan juga perawat satwa juga sudah datang dulu ke Tiongkok selama beberapa periode tiap tahun untuk berkenalan dengan Caitau dan Huchun, sehingga saat datang ke Indonesia mereka sudah memiliki teman dekatnya gitu deh. Gitu. Nah, ngomongin soal perilaku mereka nih Dok ya, makan. Nah, mereka tuh sebenarnya makannya tuh banyak nggak sih bambunya dalam satu hari tuh biasanya berapa gitu Dok? Banyak. Mereka kita provide 70 kg bambu per ekor per hari dari 4 spesies dan meliputi batang, daun, dan juga rebung. Jadi semua unsur dari bambu. Kenapa harus banyak begitu? Ya itu dia, panda. Mereka selektif juga terhadap rasa dan terhadap tekstur daripada bambu. Tapi ada keterkaitan nggak sih Dok antara bambu yang diberikan kepada panda dengan struktur tubuh atau anatomi tubuh panda ini sendiri? Iya, betul sekali. Jadi evolusi yang karena tadi kita sempat sampaikan panda itu karnivora tidak sejati. Jadi mereka itu mengalami evolusi dalam pemanfaatan nutrisi untuk bertahan hidup. Karena mereka pada saat makan bambu, dan bambu punya struktur yang keras, mengalami evolusi pada bagian struktur dari rahangnya. Itu keras banget kan? Iya, ini keras banget. Betul. Jadi dibanding dengan keluarga beruang yang lain yang menggunakan 4 taringnya untuk melumpuhkan mangsa, gigi daripada giant panda ini cenderung tumpul. Tapi rahangnya keras untuk mampu memecah bambu. Nah, setelah bambu masuk ke dalam saluran pencernaan, terjadi lagi adaptasi pada anatomi saluran pencernaannya, memiliki jumlah daripada lendir pelapis usus yang lebih tebal untuk mencegah terjadinya trauma maupun sayatan. Yang kedua, untuk mampu mencerna nutrisi bambu yang sedikit itu tadi. Dok, tadi tuh pas aku jalan ke Istana Panda ini, aku ngeliat satu sudut ya, di mana ada miniatur pertumbuhan bayi panda mulai dari lahir 1 bulan, 3 bulan sampai seterusnya. Aku penasaran kenapa bayi panda tuh kecil banget. Iya, betul. Jadi panda pada saat melahirkan, pada dasarnya mereka memang seperti prematur. Bentuknya itu berbeda dari panda biasa ya. Lihat aja tadi pasti ada ekornya. Ekornya masih panjang. Terus kemudian warnanya pink. Terus dia tuh secara detail kalau dilihat dia matanya buta, belum bisa melihat, belum bisa mendengar gitu. Kemudian ada tambah-tambahan untuk menambahkan ASI. Wah, keren. Berikutnya nih Dok, di depan kita saat ini sudah ada tadi yang sempat kita pegang juga, Wowotau. Nah, itu isinya apa aja nih Dok? Boleh diceritain sekali lagi ke sahabat satwa semua? Jadi Wowotau atau panda cake ini isinya
dari berbagai macam biji-bijian seperti biji kedelai, jagung, kemudian kacang, kemudian juga beras. Lalu kita masukkan juga di situ protein seperti telur, kemudian ada kalsium, garam, gula, dan juga minyak canola. Jadi di mix, di green dulu sampai halus, kemudian dicampur, lalu kemudian dibentuk seperti bola-bola seperti ini. Oke. Iya. Ini. Wow, jadi memang ukurannya berat ya dok? Berat. Jadi satu ekor panda bisa makan 800 sampai 1 kilogram per hari. Wow, Iya. jadi selain makan bambu, panda, Caitau dan juga Hucun ini Makan panda cake, kemudian ada buah-buahan seperti apel, pir, dan juga wortel. Wih, makanannya lengkap ya. Lengkap sekali mereka. Mau suntik dia kasih tangannya, Ya mau ampun. USG dia kasih perutnya dengan sukarela dan percaya kepada perawatnya tadi. Yang ditanamkan kepada perawat satwa atau caregiver kepada panda adalah kamu tidak disakiti. It's okay. Disuntik itu nggak apa-apa. Minum obat itu enak. Jadi dia dapat mindset pengobatan itu menyenangkan. Oh, Gitu. keren banget nih animal caregiver yang ada di Taman Safari Indonesia pastinya sabar ya. Sabar. Nggak tahu sama istrinya sabar apa enggak. Oke, dok, tidak terasa nih obrolan seru kita nih sudah ada di penghujung. Aku pengen tanya dong pesan dan juga harapan dokter untuk sahabat satwa semua yang lagi nonton. Iya. Harapan kepada Caitau dan Hucun adalah semoga Caitau dan Hucun, sepasang giant panda yang dititipkan di Tiongkok di Taman Safari Indonesia ini dapat berkembang biak dengan baik. Dan pada bulan Juli sampai Agustus tahun ini mereka akan menuju masa-masa suburnya, di mana kita semua tim akan bekerja keras supaya Caitau dan Hucun dapat memiliki bayi-bayi panda yang lucu. Yeay, jadi sahabat satwa semua kita mendoakan agar Caitau dan Hucun mendapatkan baby yang lucu supaya Taman Safari Indonesia khususnya di Istana Panda semakin rame. Jadi tunggu apa lagi? Buruan sekarang juga untuk datang ke Taman Safari Indonesia di Istana Panda buat ketemu Caitau dan Hucun ya. Tidak terasa dokter, terima kasih banyak untuk wawasannya yang sudah dibagikan ke kami semua. Semoga dokter sehat selalu, senantiasa sukses ya. Dan juga sahabat satwa, sampai jumpa di podcast Suara Rimba berikutnya karena setiap satwa punya cerita. Salam lestari. Lestari.